Untuk menghindari kejaran polisi, seorang pria diam-diam bersembunyi di dalam truk yang penuh dengan pasir. Namun saat melewati pemeriksaan keamanan, polisi tidak memeriksa truk karena mengangkut pasir, dan langsung dilepaskan. Polisi naik ke truk, lalu mengambil tongkat, dan menusuk-nusuk tumpukan pasir. Sampai Anda yakin tidak ada orang yang bersembunyi di dalam, baru kemudian ia pergi dengan lega. Namun yang tidak mereka duga adalah, pelarian yang mereka kejar bersembunyi di bawah kakinya, bergantung pada sedotan untuk bernapas. Menunggu hingga truk meninggalkan pos pemeriksaan, barulah pria itu keluar dari pasir. Dengan naik truk, dia segera tiba di sebuah desa kecil. Awalnya ingin mencari alat di rumah petani untuk membuka borgol. Namun sayangnya tidak menemukan alat tersebut, malah ditemukan oleh anjing petani. Untungnya, dalam pelarian, dia menemukan sepeda, sehingga berhasil menghindari kejaran anjing galak. Namun sayangnya, karena tangannya terikat, dia tidak lama mengendarai sepeda sebelum menyerah. Sementara itu, di padang rumput tidak jauh dari sana, pria itu melihat seseorang berkemah di pinggir jalan. Dia diam-diam mencuri pakaian yang sedang dijemur orang lain. Saat mencuri pakaian, dia mendengar lagi suara mesin pemotong dari bengkel kecil di kejauhan. Ketika para pekerja istirahat, dia memanfaatkan kesempatan untuk mencuri mesin pemotong pabrik. Dengan memeluk pakaian dan alat yang baru dicurinya, pria itu menemukan sebuah peternakan terpencil. Di gudang peternakan tersebut, dia memotong rantai tangan yang mengikatnya. Tanpa terikat oleh rantai tangan, akhirnya dia bisa tidur nyenyak. 20 tahun kemudian, dia menjadi orang terkaya di dunia berkat usahanya sendiri. Namun dia takut identitasnya terbongkar, akan memengaruhi masa depan anak laki-laki. Maka dia menyamar sebagai seorang pekerja pertanian. Sementara anaknya mengira bahwa keluarganya miskin. Dia bekerja keras setiap hari memperbaiki mobil untuk menopang kebutuhan keluarga. Namun juga karena pura-pura miskin, dia dipandang rendah oleh teman sekolah lamanya. Bahkan anak laki-lakinya sering dianggap rendah oleh orang lain. Pemuda melihat ayahnya menua di tengah-tengah waktu, dengan punggung yang semakin menua. Saat itu benar-benar memicu semangatnya untuk menghasilkan uang besar, agar ayahnya bisa hidup lebih baik. Ternyata kesempatan untuk sukses datang pada pemuda itu. Sopir wanita karena kemampuannya yang buruk, langsung menabrak pemuda hingga jatuh ke tanah. Pemuda berteriak meminta sopir membayar 5 juta. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai hari ini. Ini adalah seorang direktur wanita dengan kaki sepanjang 88 meter. Turun dari mobil. Tanpa ragu, dia mengeluarkan sebuah kartu bank. Akan membayar pemuda 5 juta. Pemuda tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Namun setelah direktur wanita melihat wajah tampan pemuda, langsung berubah pikiran. Mengatakan bahwa dari 5 juta itu, hanya 200 yang untuk biaya obat. Itu untuk biaya obat. Sisanya lebih dari 400 juta. Meminta dia untuk menyetujui satu syarat, yaitu menikah dengannya. Menjadi ayah dari seorang anak. Saat pemuda itu bingung, namun seorang bocah laki-laki melompat dari mobil, langsung memanggilnya ayah. Meskipun pemuda itu sulit menerimanya untuk sementara waktu, namun dihadapkan dengan godaan uang. Akhirnya, tanpa bisa menahan diri, ia menyetujui bos wanita itu. Anakku, ayah ingin kamu mati. Ibumu Anan tidak menipumu kan? Dia bilang akan membawamu bertemu ayah. Ana tahu, An bukanlah anak liar tanpa ayah. Ayah, ayo kita pergi ke taman bermain. Oke, Anan. Ayah masih harus pergi bekerja. Kita tidak akan mengganggunya, mari pulang dulu. Selamat tinggal, ayah. Aku akan ikut bermain drama ini denganmu. Uang ini sudah habis. Agar kamu tidak kabur dengan uang ini, saya akan mentransfer 5 juta ini secara bertahap ke rekeningmu. Setiap tanggal 1 setiap bulan. 500.075. Namun wanita cantik baru saja bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba mobilnya tidak bisa dinyalakan. Dan bos wanita yang sibuk dengan pekerjaan hanya bisa merendahkan diri. Naik motor listrik kecil pemuda itu menuju kantor. Tidak pernah terpikir bertemu dengan pewaris kaya yang mengejar CEO. Melihat pemuda itu bersikap akrab dengan Dewi di hatinya, pewaris kaya hampir meledak marah. Anak ini harus menjauhi Meng Jinsu. Jangan berharap makan daging angsa jika kamu kodok. Chu Yue tidak salah. Dia adalah suamiku. Benar. Jangan ganggu ayah. Meng Jinsu. Apa yang orang seperti ini bisa berikan padamu? Apa yang membuatmu tertarik padanya? Lihatlah dengan jelas. Ini mobil baru yang kuberikan padamu. Bernilai 2 miliar. Ada surat niat kerjasama ini. Bernilai 3 miliar. Asalkan kamu setuju menikah denganku. Semua ini milikmu. Aku akan merawat istriku sendiri. Kamu butuh untuk memberikan. Kamu merawat, tapi dari mana uangnya? Setiap transaksi bisnisku dimulai dari jutaan. Sedangkan kamu, lihatlah penampilanmu yang buruk. Apakah gajimu sebulan 5,000 yuan? Gong Yiming, jangan bicara lagi. Aku tidak akan menyesal memilih Chu Yue sebagai suamiku. Saya tidak akan menyesalinya. Tolong pergi. Meng Jinsu, kamu memilih siapa sebagai suami?
Bukan keputusanmu. Kuas jagung. Besok di pesta ulang tahun pamanku. Aku akan datang tepat waktu. Nanti, pulanglah dan bicarakan dengan keluarga. Apakah kamu pikir pamanku dan bibiku akan memilihku? Atau orang ini? Kamu berani datang? Siapa yang tidak pergi, cucunya yang rugi. Baiklah, ulang tahun besok di pesta. Kamu tidak boleh mengeluarkan uang untuk Jinsu. Berani? Kamu sudah takut? Ingatlah apa yang baru saja kamu katakan. Siapa yang tidak pergi, cucunya yang rugi. Sepertinya kamu harus mencari solusinya sendiri. Ah, ayahku suka seni lukis. Belikan dia lukisan yang bagus. Dia akan suka. Ayo pergi, Anan. Bukan itu. Ayah, semangat. Seni lukis. Sudahlah. Pergi ke pasar barang antik dan beli yang palsu saja. Ini dikirim oleh keluarga Bai dari ibu kota. Lukisan burung pinus panjang umur. Bernilai 50 juta. Mereka ingin Anda mempertimbangkannya. Kerjasama dengan mereka. Letakkan itu dan mulailah bekerja. Baiklah. Apakah gunung ini terlalu tinggi? Sudahlah. 50 yuan untuk apa sepeda? Ayah. Ayah. Wow, lukisan ayahku ini. Pinjam sebentar. Paman. Gong Sao datang. Bye. Selamat ulang tahun Paman. Saya sengaja dari Laut Timur, mencari mutiara malam. Semoga Paman panjang umur. Semoga keberuntungan selalu menyertai. Mutiara malam Laut Timur sebesar ini. Setidaknya bernilai puluhan juta. Gong Sao sudah mengeluarkan uang. Tidak perlu, Bibi. Hanya 1 miliar. Tidak seberapa. Orang itu kemarin. Tidak mungkin tidak punya uang untuk hadiah. Tidak berani datang. Apakah dia orang yang dulu? Suanger. Orang tua. Dia adalah ayah Anan, Cuyue. Paman dan Bibi. Namaku. Jangan panggil aku Bibi. Jadi kamu membuat Jinsu hamil sebelum menikah. Pergi setelah melakukan kesalahan. Bagaimana kamu berani kembali? Tidak bisa lagi bertahan. Datang meminta makanan di rumahku. Membawa anak haram ini. Cepat pergi dari sini. Karena dia, kakak perempuan kami, Jinsu, sudah menikah dengan Gong Sao sejak lama. Paman dan Bibi. Saya tidak keberatan jika Jinsu memiliki anak. Mengenai orang ini. Sekarang kau sudah datang. Mari kita lihat saja. Orang semacam ini bisa memberikan apa yang baik. Yang saya berikan adalah ini. Ini adalah lukisan burung pinus panjang umur. Ternyata lukisan ayah saya ini disebut lukisan burung pinus panjang umur. Apakah kamu tahu tentang lukisan burung pinus panjang umur ini? Bernilai 50 juta. 3 hari yang lalu, ayah saya membelinya dengan harga mahal. Cutong yang menyerahkan lukisan itu. Dia menyumbangkan lukisan itu kepada Cudong dari konsorsium Tianhao. Harapannya dia bisa bekerja sama dengan keluarga baik kami. Bagaimana mungkin berada di tanganmu? Setelah semua ini, barangnya bukan barang palsu. Rumah sakit palsu. Kamu bilang kalau kamu tidak punya uang. Kalau kamu tidak punya, berikan mangkuk ganda. Berikan 1 sendok. Semuanya bisa kan? Tapi dia memberikan barang palsu. Paman, apa maksudnya ini? Cuyue sekarang hanya sementara tidak punya uang. Tidak punya uang. Tidak punya uang tapi berani merayu keluarga Meng kami. Cepat pergi dari sini. Bawa anak kecil ini. Pergi bersama. Ayah. Cuyue adalah ayah kandung An-An. Selama bertahun-tahun ini, akhirnya saya menemukannya. Saya hanya akan bersama dengannya seumur hidup. An-An hanya memiliki 1 ayah, yaitu dia. Apa? Malam itu di Phoenix Ridge 6 tahun lalu. Kamu tidak ingat? Nyonya, total biayanya sudah diperbaiki. Hei, Nyonya. Saya hanya seorang mekanik. Kamu. Jadi begitu. An-An adalah putra kandung saya. Saya mencarimu selama 6 tahun. Akhirnya saya menemukanmu. Kamu tahu betapa sulitnya hidupku selama ini. Apakah hidupmu begitu sulit? An-An sangat merindukanmu, anakku. Maaf ya, Jinsu, aku akan menebusnya. Kesepian selama 6 tahun ini. Dan hidup bersama An-An dalam kebahagiaan. Ah, jijik. Kamu bahkan tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun. Hanya bisa memberikan lukisan palsu. Mengapa mereka bisa hidup dengan baik? Apakah kamu lebih suka mengumpulkan sampah atau mencuci piring? Cepat pergi dari sini. Ya, Jinsu. Gong Sao adalah pasangan yang cocok untukmu.
Orang ini penuh dengan kebohongan. Saya tidak sebanding denganmu. Surat Jin. Jika kamu merasa hadiah yang aku berikan tidak cukup tulus, aku masih memiliki nilai 1 miliar. Surat niat kerjasama akan segera dikirim. Apa? Pesanan senilai 1 miliar. Pesanan 1 miliar telah tiba. Bos Gong, kamu sudah datang. Ayah. Siapa yang melakukannya? Membuang gambar berharga seperti ini. Dibuang begitu saja. Ayah. Apakah kamu salah lihat? Lukisan ini hanyalah barang palsu. Bagaimana mungkin aku salah lihat? Lukisan ini jelas-jelas adalah karya asli Jin Lian. Bernilai 50 juta. Apa? Lukisan ini ternyata asli. Tak terduga. Orang ini benar-benar memiliki barang berharga seperti ini. Kamu ini. Lukisan ini adalah milik keluarga Bai. Diberikan kepada Direktur Chu dari konsorsium Tianhao. Jujurlah. Apakah kamu mencurinya? Ini milikku. Ini dari ayahku. Ayahmu. Ayahmu adalah siapa lagi? Bagaimana mungkin ada lukisan begitu berharga? Katakanlah, ayahmu adalah kaya raya dunia. Salah satu orang terkaya di dunia. Direktur Chu dari konsorsium Tianhao bukan? Sepanjang hidup ini, aku akan bersama Chu Yue. Jangan tak tahu diri. Meskipun saya tidak punya uang sekarang, tapi saya akan bekerja keras untuk mendapatkan lebih baik. Hidup yang lebih baik. Aku. Gong Shao adalah elit bisnis di Qingzhou. Dengan pendapatan bulanan di atas jutaan. Bahkan ada sebuah grup Gong. Dengan ayah sebagai CEO. Berapa gajimu? Siapa ayahmu? Kamu punya apa untuk dibandingkan dengannya? Kakak. Kami sudah menyelidiki. Ayah orang ini. Dia sangat terkenal. Seorang pekerja migran. Aku pikir kamu punya kepercayaan diri. Ternyata hanya anak tukang batu. Pria tampan, ayahnya tetap pria tampan. Genetika adalah takdir. Genetika. Bagaimana mungkin menjadi sukses? Dari dirimu, kita bisa melihat. Ayahmu hanyalah orang biasa. Sangat menyedihkan. Kamu bisa menghina aku. Jangan hina ayahku. Hina ayahku. Ayahmu tidak kompeten tapi tidak boleh dikritik. Hari ini adalah ulang tahun besar paman. Ayahku memberikan pesanan senilai 1 miliar. Sedangkan ayahmu, dia mungkin butuh 8 generasi untuk menghasilkan uang sebanyak ini. Tidak akan pernah bisa menghasilkan sebanyak itu. Kamu paling tahu diri. Keluarga sepertimu. Kondisimu seperti ini. Tidak pantas dengan Jinsu. Pergi mengais sampah bersama ayahmu. Pergi sana. Hari ini adalah ulang tahun besar mertua. Aku akan memberimu hadiah. Bersambung. Pekerjaan yang belum selesai untuk dilanjutkan.